Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sesuai syariat. Salam sehat dengan bekam. Saya Trihari Fajaryadi, salah satu pengajar, penguji bekam nasional Perkumpulan Bekam Indonesia. Hari ini menjawab pertanyaan sahabat, Pak, kalau bekam pasien diabetes, titik apa saja? Sebelum menjawab, saya mau sampaikan bahwa salah satu kontraindikasi relatif orang yang boleh dibekam dan tidak boleh dibekam diabetes. Artinya apa? Diabetes nggak boleh dibekam jika orangnya belum punya pengalaman menangani diabetes. Namun kalau sudah kenapa? Satu, orang diabetes itu imunnya lemah. Kok imunnya lemah? Ya karena darahnya kental atau kandungan gula dalam darahnya tinggi sehingga darahnya jadi, bahasa sederhananya darahnya jadi kental, kemampuan dia mengantarkan nutrisi dan oksigen ke jaringan tubuh yang jauh, sel-sel itu lemah sehingga sehingga selnya lemah. Kalau selnya lemah, jaringannya lemah. Kalau jaringannya lemah, organnya juga lemah. Kalau organnya lemah, tubuhnya juga jadi lemah, termasuk imunitasnya jadi lemah. Sehingga dalam membekam orang diabetes itu nggak boleh banyak titik, apalagi perlukaannya yang banyak. Yang pertama. Yang kedua, ketika lemah itu kemampuan nutrisi dan kemampuan mengantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh jaringan sel, maka bisa dimungkinkan nih kulit ini ada jaringan atau sel-sel syarafnya, reseptor syarafnya. Nah, kalau orang diabetes dimungkinkan kematian syaraf di reseptor syaraf yang menstimulasi yang menangkap sinyal nyeri, panas itu antara epidermis dan dermis. Nah, itu mati. Kalau orang diabetes dibekam yang sudah gangren misalnya, yang sudah baalan, begitu kenapa kita tangan kita atau kaki kita baalan nggak kerasa? Karena itu reseptor yang nangkap nyerinya sudah mati. Bisa dibayangkan kalau Anda bekam orang yang diabetes, kemudian ditarik di kop 1, 2, begitu ya. Kan pertanyaan dasar itu ketika mau membekam itu kan, sudah cukup Pak tarikan kopnya. Kalau orang yang diabetes itu, kalau reseptor syarafnya sudah mati, dia nggak kerasa walaupun 2-3 tarikan, bahkan 4, 5, 7 tarikan nggak kerasa. Apa yang terjadi ketika dia nggak kerasa? Itu jaringan kulit bagian dalamnya itu ketarik juga, subkutannya ketarik, itu robek. Yang dikhawatirkan bukan perlukaan ketika penusukan jarum itu nggak sembuh, tapi jaringan kulit bagian dalam itulah yang dikhawatirkan nggak sembuh akibat robek. Akibat si darahnya kan punya kemampuan regenerasinya jadi lambat. Itu kenapa nggak boleh orang diabetes dibekam oleh pemula. Terus bagaimana bekam bekerja untuk orang diabetes? Bekam bagi orang diabetes yang pertama adalah bekerja pada pelebaran pembuluh darah sehingga darah bekerja maksimal mengantarkan nutrisi dan oksigen. Terjadi regenerasi sel, terjadi pengantaran makanan di sel-sel yang tidak terjangkau gara-gara sempitnya pembuluh darah dan kentalnya pembuluh darah. Yang kedua, ketika dibekam, darah keluar, otak akan memerintahkan yang namanya sumsum tulang produksi darah yang baru. Darah yang baru kemampuan untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi jauh lebih baik daripada darah yang sudah lama ini. Itu mekanisme kerjanya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam.